Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan tentang materi Bank Indonesia dan Bank Internasional. Video ini dibuat guna memenuhi tugas dari mata kuliah Bank dan Industri Keuangan Non-Bank dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Riza Insan Baihaqi, SEMM. Sebelum masuk ke videonya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Perkenalkan, saya Satria Purnama Putra dan 3 rekan saya ada Meira Syakira Maulida, Bella Permata, dan Nabila Dwi Putri. Materi yang akan dijelaskan di video kali ini yaitu yang pertama, pengertian dari Bank Indonesia dan Bank Internasional. Kedua, tujuan dari Bank Indonesia dan Bank Internasional. Ketiga, fungsi dari Bank Indonesia dan Bank Internasional. Keempat, jenis-jenis Bank Indonesia dan Bank Internasional. Bila teman-teman ingin mengetahui sejarah singkat tentang bank, silahkan klik link yang ada di deskripsi video ini. Baik teman-teman, mari kita masuk ke materi yang pertama, akan dijelaskan oleh Meira Syakira Maulida. Yang pertama ada pengertian Bank Indonesia. Bank Indonesia memiliki dasar hukum operasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Tugas Bank Indonesia yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi bank umum. Bank Indonesia adalah lembaga yang merupakan bagian dari pemerintah Indonesia. Yang kedua ada pengertian Bank Internasional. Bank Dunia atau World Bank adalah lembaga internasional yang memberikan dukungan berupa dana, konsultasi, dan penelitian untuk negara berkembang agar memajukan perekonomiannya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh Nabila Dwi Putri. Tujuan Bank Indonesia. Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek penting, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Selanjutnya ada tujuan Bank Internasional. Sebagai lembaga internasional, tujuan Bank Dunia yakni untuk menyediakan pendanaan, nasihat, dan penelitian yang membantu negara berkembang, mempercepat pembangunan, dan melawan kemiskinan. Baik, terima kasih Nabila. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Bella Permata. Terima kasih kepada moderator. Fungsi Bank Indonesia. Bank Indonesia sebagai lembaga perantara, sebagai penyalur dana ke masyarakat, membantu perekonomian rakyat, sebagai sistem pembayaran, sebagai penyedia jasa kegiatan perekonomian, dan sebagai agen pengembangan. Fungsi Bank Internasional. Fungsi dari Bank Internasional adalah meningkatkan kesejahteraan penduduk melalui kesehatan dan pendidikan, turut serta membangun bidang kehidupan sosial, pemerintahan, dan membangun sebagai cara untuk mengurangi kemiskinan, membantu kemampuan pemerintah untuk memberikan pelayanan berkualitas, efisien, dan transparan, melestarikan lingkungan hidup, mendukung pengembangan bisnis di sektor swasta, dan turut andil di dalam pembentukan stabilitas ekonomi supaya tetap dalam kondisi stabil untuk investasi dan perencanaan jangka panjang. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, sekarang materi selanjutnya, materi keempat tentang jenis-jenis Bank Indonesia dan Bank Internasional. Jenis-jenis Bank Indonesia. Yang pertama ada Bank Sentral. Bank Sentral adalah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah suatu negara dan berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas perbankan, dan sistem finansial. Bank Sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia. Selanjutnya ada Bank Umum. Bank Umum adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional. Kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Contoh dari bank umum ini adalah seperti BRI, BNI,
Bank Mandiri, Bank BJB, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. BPR adalah bank yang kegiatannya sangat mirip dengan bank umum. Hanya saja BPR tidak bisa melakukan kegiatan penukaran falas atau valuta asing, tidak bisa melayani giro, dan hanya dapat beroperasi di dalam satu provinsi. Contoh dari BPR atau Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Kredit Desa atau BKD, Lembaga Perkreditan Desa atau LPD, dan lain sebagainya. Jenis-jenis lembaga keuangan internasional. Lembaga keuangan internasional didirikan oleh lebih dari satu negara dan tunduk di bawah hukum internasional dengan tujuan menstabilkan perekonomian dunia. Jenis dari lembaga keuangan internasional diantaranya adalah IMF atau International Monetary Fund. IMF adalah organisasi yang ada di tengah sistem moneter internasional dan seringkali memberikan pinjaman kepada negara-negara anggota yang membutuhkan. Yang kedua ada World Bank. World Bank adalah lembaga yang menyediakan pinjaman kepada negara berkembang untuk program pemberian modal. Selanjutnya ada ADB atau Asian Development Bank. Asian Development Bank adalah lembaga keuangan multilateral yang didirikan pada tahun 1966 dengan tujuan membebaskan Asia dan Pasifik dari kemiskinan. Baik, mungkin cukup sekian presentasi tentang materi Bank Indonesia dan Bank Internasional. Dari penjelasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa adanya Bank Indonesia adalah ditujukan untuk menghimpun dan penyalur dana masyarakat serta menunjang pembangunan nasional. Dan lembaga keuangan internasional didirikan untuk menjaga kestabilan perekonomian dunia dengan cara meminjamkan dana kepada negara-negara yang membutuhkan. Baik teman-teman, bagaimana? Teman-teman sekarang sudah lebih memahami tentang Bank Indonesia dan Bank Internasional, bukan? Bila ada komentar dan saran, silahkan berikan di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menyimak materi pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Still asking and curious.